Saudaraku, mungkin kita termasuk salah satu orang yang pernah mengalami saat-saat ingin menyerah, putus asa jika menghadapi hambatan dan kesulitan dalam hidup dan pekerjaan. Siapa sih yang menjamin hidup tanpa kesulitan, tawa tanpa kesedihan, matahari tanpa hujan? Jangan pernah menyesali satu hari pun dalam hidup kita. Hari baik memberikan kebahagiaan, hari buruk memberikan pengalaman. Keduanya sangat penting dalam hidup. Orang yang terbiasa menempatkan dirinya dalam kesedihan akan tetap berada dalam kesedihan, walaupun tidur di atas sutra yang lembut sekalipun. Orang yang merasa aman dengan diri, masa depan, keluarga, pekerjaan, dan kehidupan kita sendiri, itulah kebahagiaan. Yang kesemuanya itu terhimpun dalam keimanan, ridho Allah, dan ridho terhadap ketentuannya, serta qanaah. Bersyukur, bersabar, ikhlas, dan tawakal menerima ketentuannya adalah sikap paling bijak dalam menghadapinya. Dinukilkan dalam sebuah hadis, terimalah dengan penuh kerelaan dengan apa yang Allah berikan kepadamu, niscaya kamu menjadi manusia yang paling kaya. Saudaraku, ada jiwa-jiwa yang dapat membuat hal terasa berat dan sengsara, tapi ada pula jiwa-jiwa yang mampu membuat setiap hal menjadi sumber kebahagiaan. Hidup ini adalah seni bagaimana membuat sesuatu, dan seni harus dipelajari serta ditekuni. Maka sangatlah baik bila manusia berusaha keras dengan penuh kesungguhan mau belajar tentang bagaimana menghasilkan bunga-bunga, semerbak harum wewangian, dan kecintaan di dalam hidupnya. Itulah seni bergembira, termasuk bagaimana agar bisa menjadi orang yang ikhlas. Jadi, buat apa terus-terusan memupuk kesedihan, keputusasaan, tidak punya semangat, hanya akan membuat air yang segar terasa pahit, sekuntum bunga mawar yang indah terasa seperti sebongkok labu, taman yang rimbun tampak seperti gurun pasir yang gersang, dan kehidupan dunia menjadi penjara yang pengap. Dr. Aid Al-Qarni mengungkapkan dalam Lahtahzan, hari ini adalah milik Anda, bukan hari kemarin yang telah berlalu dengan segala kebaikan dan keburukannya, dan juga bukan esok hari yang belum tentu datang. Hari yang saat ini mataharinya menyinari Anda dan siangnya menyapa Anda, inilah hari Anda. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ingatlah bahwa dalam tubuh terdapat sepotong daging. Apabila ia baik, maka baiklah badan itu seluruhnya. Apabila ia rusak, maka rusaklah badan itu seluruhnya. Ingatlah, itu adalah hati. Allah menanamkan nafsu dalam diri manusia dengan bukan tanpa tujuan. Nafsu dalam diri manusia sebagai salah satu indikator keimanan seorang muslim. Allah juga memberikan rambu-rambu untuk mengendalikan nafsu ini, dan jika seseorang mentaati rambu-rambu itu, maka dia lulus ujian sebagai orang yang beriman. Saudaraku, sabda Nabi tersebut sangat menyindir perasaan kita. Betapa hati kita ini rusak, dan juga merusak badan kita yang berimplikasi terhadap semangat kerja dan profesionalisme kerja kita. Setelah merenung, ternyata yang kita lakukan itu tidak mengubah keadaan dan menjelekan diri sendiri di hadapan orang lain. Bukankah dengan menjelek-jelekan orang lain itu termasuk juga menjelek-jelekan diri sendiri? Bekerja adalah ibadah. Jika bekerja adalah ibadah, maka kita mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar bekerja kita bernilai ibadah, paling tidak dapat memperhatikan beberapa kondisi. Pertama, pekerjaan yang dijalani haruslah halal dan baik. Yang kedua, bekerja dengan profesional dan penuh tanggung jawab. Yang ketiga, bekerja dengan penuh keikhlasan.
Dan yang keempat, bekerja dengan tidak melalaikan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam menganjurkan umatnya untuk bekerja secara profesional, bukan sekedar bekerja, akan tetapi mendorong umatnya agar senantiasa bekerja dengan baik dan penuh dengan tanggung jawab. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mencintai seorang di antara kalian yang jika bekerja maka ia bekerja dengan baik. Hadis diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, dinilai sahih oleh Al-Albani dalam silsilah as-sahihah. Yang dimaksud dengan profesionalisme dalam bekerja adalah mereka memiliki tanggung jawab atas pekerjaan tersebut, memperhatikan dengan baik urusannya dan berhati-hati untuk tidak melakukan kesalahan. Marilah kita memperbaiki diri dalam setiap urusan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengiringi langkah kita menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Terinspirasi oleh Dr. Aid Al-Qarni dalam La Tahzan.